Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kita hadirkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih bisa dipertemukan dalam pembelajaran jarak jauh ya. Meskipun jarak jauh, semoga kita masih bersemangat dan terus bersemangat melaksanakan pembelajaran ya. Baik, kali ini kita pertemuan pertama di semester Gasal ini, semester ganjil ya. Pada kelas 8 ya, ini kita akan membahas konsep relasi. Bagaimana kita memahami konsep relasi ya. Baiklah. Langsung di sini tujuan pembelajaran kita setelah mengikuti proses pembelajaran melalui pembimbingan dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam aktivitas, diharapkan kalian dapat mendeskripsikan apa yang dimaksud dengan suatu relasi dan fungsi. Ya, kalau dalam pelajaran biasa di sini ada materi relasi dan fungsi. Jadi di sini kita akan memahami konsepnya bagaimana. Semoga setelah pembelajaran ini kalian mampu memahami dan mendeskripsikan apa yang dimaksud dengan relasi dan fungsi. Oke, karena di sini kita pembelajarannya berbasis aktivitas. Nah, di sini saya tampilkan salah satu foto yang berkaitan dengan hobi. Di sini dilihat ada para pemain basket ya. Tapi mereka juga memiliki hobi-hobi yang berbeda ya. Tahunya, mana hobi itu adalah bawaan, kegemaran yang disenangi setiap orang karena setiap orang memiliki kesenangan berbeda-beda ya. Nah, jadi di sini ada beberapa siswa yang tergabung dalam basketball ini memiliki hobi yang berbeda-beda juga ya. Pertama di sini ada Lintang yang nomor 13. Yang nomor 13 itu yang ini ya. Ini yang nomor 13. Hobinya olahraga. Kemudian Ice ini yang nomor 11. Ice ini yang ini. Ini ya, Ice. Hobinya basket. Ya. Hobinya basket. Kemudian Presti nomor 6. Sekalian lihat Presti ini nomor 6. Dia tidak memiliki hobi, tidak disebutkan, bukan tidak memiliki ya, di sini tidak disebutkan hobinya apa. Kemudian Erlin ini hobinya olahraga, ada. Dapin yang nomor 8, Dapin mana? Nomor 8 ini ya, Dapin. Tidak disebutkan juga hobinya apa. Kemudian selanjutnya ada Pera nomor 2, Elsa nomor 6, dia 15, Danis 9, Alia 10 dan Erin 28. Erin juga ini tidak disebutkan hobinya apa. Ya, tidak ada disebutkan, berarti di situ tidak bisa kita jelaskan hobinya apa. Baik, silakan disimak dan diperhatikan gambar yang ini ya. Untuk kita sama-sama menjawab, aktivitas yang pertama ini. Kita lanjutkan. Nah, ini dia pertanyaan dari aktivitas pertama setelah kalian mengamati gambar tadi tentang hobi-hobi mereka di situ. Silakan sekarang kalian jawab pertanyaan berikut ya. Pertanyaan pertamanya ini adalah siapa saja di antara siswa dalam tim itu yang telah mengisi angket nama hobi. Ya, tadi sudah saya bacakan
Ada yang sudah mengisi, ada juga yang belum mengisi ya. Nah, di sini kalian tuliskan aja. Siapa saja yang sudah mengisi angket nama hobinya, kalian tulis di sini ya. Nama-namanya yang sudah mengisi angket hobinya. Misalkan tadi Lintang hobinya olahraga, berarti dia sudah menulis. Kemudian ada tadi yang tidak menulis seperti ini. Dapin kan tidak menulis. Ini berarti tidak dituliskan ya. Nah, di sini dimaksudkan adalah tulis siswa dalam tim itu yang telah mengisi angket nama hobinya. Ya. Keteranganmu, kemudian tulis di sini, kemudian keterangannya. Artinya keterangannya itu hobinya apa, gitu kan. Terserah kalian mau tulisnya model gimana, mendatar atau menurun juga nggak apa-apa ya. Kemudian selanjutnya untuk nomor 2, tuliskan nama-nama siswa pada satu kelompok dan nama hobi pada kelompok yang lain. Menggunakan simbol himpunan, boleh berbentuk bangun geometri, misalnya lingkaran, persegi panjang, dan lain-lain. Nah, di sini kalian buat ya, tulis nama-nama siswa pada satu kelompok dan nama hobi pada kelompok lain. Nah, saya contohkan ini. Saya contohkan, misalkan kita menggunakan boleh berbentuk bangun geometri apa aja ya. Misalkan lingkaran kah atau persegi panjang. Misalkan saya menggunakan persegi panjang. Nah, ini terlalu kecil, kita besarkan dulu. Misalkan saya menggunakan persegi panjang ya. Nah, di sini nama siswa. Kalian buat di sini nama siswanya. Nama siswa. Ini tulisannya nggak terlalu bagus. Ya, nama siswa di sini kalian buat nama siswanya. Apa tadi? Dapin. Kemudian ini satu kelompoknya. Kemudian kelompok yang kedua ini di sini nama hobi, nama hobi, nama hobi. Nah, dibuat seperti ini. Hobinya apa aja tadi? Ada yang hobinya olahraga. Pokoknya ditulis semua hobi-hobi itu. Ya. Hobi-hobi yang tadi tulis semua. Ada yang hobinya olahraga, ada yang ditulis semua di sini nama-namanya, di sini hobi-hobinya ya. Nah, begitu. Oke. Selanjutnya kita ke nomor 3. Nomor 3 ini pasangkanlah menggunakan diagram panah untuk menyatakan hubungan sebagai pernyataan hobi antara nama siswa dengan kelompok yang berisi hobi. Tadi sudah dibuat ya ininya apa namanya? Namanya di sini, kemudian di sini hobinya. Nah, sekarang ini pertanyaannya, perintahnya adalah pasangkan menggunakan diagram panah. Misalkan tadi Dapin ini sepertinya nggak ada hobinya tadi ya. Nah, Dapin ini ada hobinya nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti nggak usah dikasih tanda panah ya. Kalau ada, misalkan hobinya olahraga, maka pasangkan dengan tanda panah seperti ini ya.
Lihat panahnya lurus ini, dia bengkok. Nah, tanda panah seperti ini nanti pasangkan. Misalkan Ica tadi itu hobinya membaca, berarti nanti Ica dipasangkan dengan membaca, ya. Oke, begitu. Untuk nomor 3, jadi tinggal kalian pasangkan dengan diagram panah, tanda panah seperti ini. Oke, selanjutnya kita beralih ke nomor 4. Perintahnya apa ini? Nomor 4 dan nomor 5. Nomor 4 dulu. Apakah semua nama memiliki pasangan hobi? Setelah kalian pasangkan tadi, apakah semua namanya itu ada hobinya? Ada pasangannya enggak? Apakah semua nama itu ada pasangannya enggak dengan hobinya? Nah, ini kalian jawab, kasih keterangan, alasanmu apa? Kemudian yang kelima, apakah banyak pasangan hobi itu sama? Apakah banyaknya pasangan hobi itu sama atau tidak? Sama enggak antara nama dan hobi itu pasangannya? Banyaknya sama enggak? Nah, kalau sama apa keteranganmu? Kalau tidak sama apa? Ya, dilihat itu sama atau enggak ya. Tinggal dilihat saja di situ. Nah, itu untuk nomor 5, 4 dan 5 ya. Kalau 4 ini dapat tadi semua nama memiliki pasangan hobi ya. Apakah semua nama memiliki pasangan hobi? Kemudian yang kelima, apakah banyak pasangan hobi itu sama atau tidak? Baik, nah untuk nomor 6, untuk menyatakan pasangan terurut, buatlah diagram yang menyatakan hubungan antara nama siswa dan hobinya. Untuk menyatakan pasangan terurut, buatlah diagram yang menyatakan hubungan antara nama siswa dan hobinya. Nah, di sini kalian buat himpunan pasangan berurut ya. Contohnya seperti ini saya buatkan. Antara nama dan hobi. Kita kembali dulu. Antara nama dan hobi. Misalkan dengan pasangan berurut ya, nama dan hobi. Ya, kalau kita membuat himpunan berarti kita harus menggunakan huruf awal ya. Nah, misalkan tadi siapa namanya? Ada Davin. Davin pasangannya adalah membaca misalkan ya. Ini enggak terlalu cantik tulisannya. Davin membaca, kemudian Ica kasihkan kurung lagi. Ica olahraga. Kemudian siapa lagi tadi? Dan seterusnya sampai selesai, kemudian diakhiri dengan kurung kurawal. Jadi bentuknya nanti kalian buat seperti ini ya. Kalian buat seperti ini. Pasangkan dengan nama dengan hobinya. Nah, ini yang disebut suatu relasi. Nah, diagram yang Anda buat ini merupakan relasi ya, hubungan. Relasi itu adalah hubungan, penghubung. Hubungannya apa ini?
Relasinya apa? Relasinya adalah hobi. Hobi. Nanti bisa dibaca. Dapin hobinya membaca. Ica hobinya olahraga. Nah, jadi hobi ini adalah relasinya. Itu yang disebut dengan relasi. Oke, sudah paham ya? Untuk mengisi tadi jawaban pertanyaan-pertanyaan di atas. Nah, jadi kesimpulannya adalah nanti itu ada namanya, sini saya jelaskan sedikit. Kalian kan dapat seperti ini ya. Misalkan ini namanya tadi. Kemudian di sini adalah hobinya. Ini tulisannya belum terlalu bagus ya. Namanya, kemudian ini hobinya. Oh, ini ada salah gunakan ini. Ya. Oke. Kemudian di sini hobi ya. Hobi. Sini namanya terkecil. Oke. Ini nama, sini hobi. Tadi namanya adalah apa ya? Tadi namanya Dapin. Kemudian tadi hobinya adalah membaca. Ya, Dapin membaca. Ya. Kemudian tadi dihubungkan dengan tanda panah ya, seperti ini. Kemudian siapa lagi tadi? Misalkan Ica hobinya olahraga. Nah, nanti ini dihubungkan dengan tanda panah sehingga disebut diagram panah ya. Oke. Jadi bentuknya seperti ini. Nanti kalian buat. Nah, di sini saya jelaskan sedikit bahwa pada fungsi yang bagian sebelah sini, himpunan yang sebelah sini kiri itu disebut sebagai domain ya, disebut sebagai domain. Yang bagian ini ya disebut sebagai domain. Domainnya adalah Dapin, Ica, kemudian siapa tadi nama-namanya itu disebut sebagai domain. Kemudian yang sebelah sini, yang hobi ini disebut sebagai kodomain ya. Kodomain yang ini. Membaca, olahraga, basket, menulis dan lain sebagainya, hobi-hobinya tadi itu disebut sebagai kodomain atau daerah kawannya. Ini domain atau daerah asalnya, kodomain atau daerah kawan yang ditunjukkan ke
sebelah kanan ini. Nah, nanti ini ada tanda panah. Yang ditunjukkan oleh tanda panah, karena tadi ada siswa juga tadi tidak memiliki pasangan, tidak memiliki hobi, karena tidak disebutkan hobinya. Berarti itu tidak memiliki tanda panah ya. Nah, yang di sini yang disebutkan sebagai tanda panah, yang ditunjukkan oleh tanda panah itu nanti disebut lagi sebagai rank ya, disebut sebagai rank atau daerah hasil ya, disebut sebagai rank atau daerah hasil. Saya ulangi lagi, domain itu adalah daerah asal, kemudian kodomain daerah kawannya, kemudian yang ditunjukkan oleh tanda panah itu adalah ranknya ya. Oke, sudah dipahami ya. Baiklah, jika nanti ada pertanyaan-pertanyaan silakan ditanyakan, boleh di komentar ini atau di grup ya WA. Nah, oke, selanjutnya silakan dikerjakan dulu latihan ini. Nomor 1, diketahui P 345, Q-nya 3579, relasi dari himpunan P ke himpunan Q adalah kurang dari. Nyatakan relasi tersebut menggunakan diagram panah. Tuliskan anggota domainnya, tuliskan anggota kodomainnya, kemudian tuliskan anggota ranknya. Relasi terus menggunakan diagram panah ini, relasinya adalah kurang dari ya, relasinya kurang dari. Jadi nanti bisa memiliki pasangan lebih dari satu. Misalkan misalkan di sini P ya, 3 ini kalian buat dengan menggunakan diagram panah ya. Seperti tadi menggunakan diagram panah. Misalkan ini P-nya 345, 3 ini ya, saya ulang, 3 ini kurang dari berapa? Kurang dari 5. Jadi nanti penghubungnya adalah tanda panah, 3 ini ke 5. 3 ini juga kurang dari 7. 3 ini juga kurang dari 9. Nah, nanti buat diagram panahnya seperti tadi ya. Di sini P, di sini Q. Ini anggota P 3, 4, 5, kemudian anggota Q di sini 3, 5, 7, 9. Nanti 3 ini yang harus diingat ya. Kurang dari. Jadi relasinya kurang, penghubungnya itu kurang dari. P kurang dari Q. 3 kurang dari 5. Kenapa enggak ketiga? Enggak mungkin ya 3 kurang dari 3. Enggak, kan karena 3 sama dengan 3 ya. Kurang dari 3. Kemudian 3 kurang dari 7. 3 kurang dari 9. Kemudian di sini ada 4. 4 kurang dari berapa? 4 kurang dari 3. Enggak mungkin ya. 4 kurang dari 5. 4 kurang dari, nah bentuknya seperti ini, silakan dilanjutkan. Kemudian nanti yang B ini tuliskan anggota domainnya yang mana aja. Domain, tulis seperti ini, domainnya yang mana aja anggotanya. Kemudian tuliskan anggota kodomainnya, kemudian tuliskan anggota ranknya yang mana. Kemudian nomor 2, buatlah diagram kartesius relasi 2 lebihnya dari A. Buat diagram kartesius, paham ya maksudnya diagram kartesius? Diagram kartesius ini yang bentuknya seperti ini nih. Nanti ini anggota X, ini anggota Y. Anggota X ini mana tadi? Ini. Bukan.
Nih, ini anggota A, ini anggota B, ya. Ini anggota A-nya 2, 3, 5, 7. Jadi kalian tulis saja di sini 2, 3, 5, 7, ya. Kemudian anggota B mana? Ini 1, 3, 5, 7. Kalian tulis di sini 1, 3, 5, seterusnya ya. Nanti penghubungnya adalah 2 lebihnya. Kalau yang begini kan nggak pakai tanda panah ya, pakai garis siku ya. 2 lebihnya, misalkan ini 2, 2 lebihnya dari berapa? 2 ini 2 lebihnya dari berapa? Dari berapa? Ya ini, misal ini 4 ya. Ada 4-nya. 2 ini 2 lebihnya dari berapa? Dari 4. Berarti kalian hubungkan seperti ini. Ya. 3 ini 2 lebihnya dari berapa? Dari 5 dan seterusnya ya. Seperti itu. Buat seperti ini. Oke, untuk nomor 2. Nomor 3, diketahui himpunan X 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan himpunan Y 3, 4, 5, 6. Nyatakan relasi faktor dari himpunan X dan himpunan Y dalam bentuk pasangan berurut. Kalau pasangan berurut itu seperti yang tadi yang sebutkan ya. Yang saya udah contohkan tadi. Misalkan ini anggota himpunannya adalah X dan himpunannya adalah X dan Y. X, Y. Kalian buat seperti ini. Sama dengan huruf kurawal. Nah, faktor dari 1 faktor dari berapa? 2 faktor dari berapa? 3 faktor dari berapa? 4 faktor dari berapa? Ya. Tahu ya maksudnya faktor ya? Ya. Faktor dari berapa? 1 ini faktor berapa? Dari 3 juga bisa. 1 faktor dari 4 bisa. Karena 1 ini bilangan yang bisa difaktorkan dengan berapapun. Ya. 2 faktor dari 3 enggak? Bukan. 2 faktor dari 4. 2 faktor dari 5 bukan? Bukan. 2 faktor dari 6. 2 faktor dari 8. Begitu ya. Nah, nanti jadi bisa kalian pasangi 1 dengan 2, kemudian 1 dengan 3, karena 1 ini faktor dari 3, 1 juga faktor dari 4, 1 juga faktor dari 5. Terus dibuat begini. Kalau habis 1 baru 2, 2 faktor dari 4, 2 faktor dari 6, 2 faktor dari seterusnya begitu sampai terakhir ditutup dengan tanda kurung perawat. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kalau belum dipahami silahkan diulangi video ini, kembali dicermati berulang-ulang, semoga bisa dipahami. Kalau masih belum bisa dipahami silahkan ditanyakan dalam komentar maupun dalam grup WA nantinya ya. Baiklah, terima kasih untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat, semoga kalian bisa menyelesaikan soal-soal latihan. Silakan pelajari dengan baik. Sampai di sini pertemuan kali ini, sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya. Sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.